Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 24, 25, dan 26 Februari 2020 yang lalu, Forum Honorer Indonesia bersama beberapa teman-teman dari perwakilan daerah, ya, sempat saya didampingi dari teman-teman Sukabumi, kemudian juga dari Sumatera Selatan juga, kemudian dari Medan, ya, Sumatera Utara. Memang sengaja kita tidak melibatkan teman-teman di beberapa daerah karena pertimbangan waktu, kemudian juga biaya. Oleh karena itu, kita hanya mengajak teman-teman yang memang mempunyai waktu untuk hadir di Jakarta. Saat ini teman-teman di Front Pembela Honorer Indonesia tergabung beberapa teman-teman, termasuk juga Bapak Yolis, ya, sebagai yang memimpin teman-teman, termasuk juga salah satu pengurus di Dewan Pimpinan Pusat di Divisi Hukum. Beliau sudah mengajukan gugatan, ya, ke MK terkait permasalahan tenaga honorer, khususnya dalam rangka menyikapi adanya undang-undang ASN. Dan dari proses gugatan di MK, tadi sempat saya diskusi, sudah melalui beberapa tahapan dan saat ini sudah memasuki 2 kali lebih, ya, sidang di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga beberapa waktu mendatang mungkin akan ada lagi sidang-sidang berikutnya, dan perlu dipahami bersama bahwa salah satu upaya untuk memperjuangkan tenaga honorer pasca hadirnya undang-undang ASN tentu di lembaga maupun institusi pemerintah tidak mengenal lagi yang namanya istilah tenaga honorer, tetapi negara dalam hal ini, dalam produk undang-undang ASN, khususnya terkait masalah PP P3K ini, jadi hanya dikenal aparatur sipil negara dan P3K. Oleh karena itu, beberapa teman-teman merasa belum terakomodir di dalam undang-undang tersebut, melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Mari kita mendukung, mari kita mendoakan, mudah-mudahan proses gugatan di MK nanti dapat dimenangkan oleh teman-teman tenaga honorer. Perlu saya sampaikan bahwa ada 13 provinsi yang mewakili teman-teman tenaga honorer di Indonesia yang mengajukan gugatan. Kemudian juga satu hal yang barangkali perlu kita pahami bahwa terkait penyelesaian honorer ini, seperti pada diskusi yang lalu sudah saya sampaikan bahwa hanya ada 3 opsi yang barangkali bisa kita lakukan. Pertama-tama adalah melakukan gugatan di MK terkait keberadaan undang-undang ASN, kemudian juga melakukan perjuangan di DPR secara politik melalui revisi terbatas undang-undang ASN, dan alhamdulillah pada tahun 2020 ini sudah memasuki di prolegnas. Kemudian opsi yang ketiga, dari 3 opsi yang menurut pandangan kami di FHI, yang ketiga adalah barangkali sekiranya Presiden berkenan untuk mengeluarkan Perpu, mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu jalan keluar penyelesaian tenaga honorer secara nasional. Apa yang menjadi keluhan sebenarnya teman-teman itu sudah saya sampaikan bahwa kami di Dewan Pimpinan Pusat, khususnya di FH ini, kita ada divisi Litban, ya, memang ada kajian-kajian terkait masukan teman-teman, apakah itu melalui diskusi di WA, di grup FB, kemudian juga yang telepon langsung, kemudian juga yang menyampaikan usulan, yang menyampaikan masukan melalui siaran langsung ini. Memang kita kaji, kita tampung, kemudian kita mencoba membuat konsepnya dalam bentuk rekomendasi, dan alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan pada tanggal 24, 25, 26 yang lalu, ya. Kembali saya sampaikan bahwa rekomendasi ini sudah kita sampaikan, kita sudah tembuskan kemana-mana, ya, termasuk juga kita tembuskan ke Presiden, ya. Jadi sudah. Jadi apa yang menjadi, ya, ini, ya,
Nah, jadi kita tembuskan ke Presiden, DPR RI, Ketua DPR, Ketua MPR, dan lain-lain sebagainya, termasuk beberapa fraksi partai politik, termasuk di kementerian sudah kita sampaikan secara langsung, lengkap dengan tanda terima ya. Jadi apa yang menjadi masukan teman-teman semuanya sudah kita sampaikan semua di rekomendasi. Oleh karena itu saya hadir pada sore hari ini kembali untuk merespon teman-teman, selain untuk memberikan penjelasan, memberikan informasi, memberikan pencerahan, juga barangkali menyikapi isu-isu aktual yang ada pada saat ini, khususnya berbagai informasi yang begitu bombastis sehingga banyak sekali menimbulkan kekagetan di kalangan honorer. Beberapa tahun yang lalu sudah kita sampaikan bahwa untuk menyelesaikan tenaga honorer ini disesuaikan saja dengan rasionalisasi pensiun PNS. Kita ngambil contoh beberapa tahun yang lalu itu kan usia pensiun guru yang tamatan SPG diangkat di era Soeharto melalui Kepres itu kan sudah memasuki usia pensiun semua. Jadi ada kekurangan guru banyak di negeri ini. Oleh karena itu sebenarnya kalau pemerintah memang mau dan secara serius maupun sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan honorer ini, ya disesuaikan saja dengan usia pensiun, ya berapa yang pensiun, kemudian berapa yang formasi, misalnya dilokasikan juga untuk umum, karena kasihan juga adik-adik kita yang baru keluar dari kampus ini kan perlu juga dimasukkan di dalam penerimaan aparatur sipil negara ini, atau dalam hal ini CPNS ya, karena mereka juga warga negara ya. Dan saya rasa mungkin lebih difokuskan kepada memang teman-teman yang sudah bekerja sebagai tenaga honorer, karena memang harus diakui bahwa tenaga honorer ini sudah lama mengabdi, sudah mempunyai kompetensi bidang yang bagus dengan melayani publik. Tentu mereka lebih siap, misalnya kalau guru mereka lebih siap untuk melakukan mengajar di dalam kelas, kemudian juga membuat perangkat pembelajaran, kemudian juga penguasaan komunikasi kepada anak didik, kemudian juga bagaimana menghadapi psikologi anak. Nah, tentu teman-teman guru honorer ini lebih berpengalaman dibanding barangkali tanpa saya mengecilkan teman-teman yang baru saja lulus dari perguruan tinggi. Harus kita akui bahwa pengalaman kerja tenaga honorer dalam hal ini guru honorer yang bertugas sekolah itu memang sudah kompetensi bidangnya cukup baik. Nah, tinggal barangkali kompetensi dasar misalnya atau kompetensi yang lain yang masih perlu dibenahi. Nah, itulah tugas pokok pemerintah untuk melakukan pelatihan sehingga kompetensi tenaga honorer ini dapat meningkat. Ya, jadi saya sepakat ya dari Andir saya tadi, memang kalau memang pemerintah untuk menyelesaikan itu memang harus sebenarnya disesuaikan dengan rasio pensiun PNS. Jadi berapa yang pensiun tahun ini, kemudian berapa kuota umum, berapa kuota yang diporsikan untuk tenaga honorer. Nah, apakah mereka semua diangkat ASN? Nah, karena kita ini sudah ada undang-undang ASN, tentu mereka pemerintah juga tidak akan melanggar undang-undang. Nah, bagi teman-teman tenaga honorer yang memang masih di bawah 35 tahun, ya silakan mengikuti jalur umum. Nah, bagi teman-teman yang di atas 35 tahun, karena memang udah aturan undang-undang, ya silakan ikut D3K. Nah, oleh karena itu memang kita mendorong pemerintah supaya jangan hanya K2 saja yang diselesaikan, khususnya guru ya, karena kita menghadapi kekurangan guru secara nasional. Saya ngasih contoh itu di Kabupaten Samosir misalnya, itu sisa 27 ya kalau tidak salah K2. Nah, bagaimana dengan kekurangan guru yang ada di Kabupaten Samosir? Kalau hanya mengandalkan kekurangan guru, sisa K2 misalnya tinggal 27, kalau seandainya pemerintah daerah Kabupaten Samosir misalnya butuh guru 150 orang, nah alangkah baiknya kalau seandainya memberdayakan teman-teman guru tenaga honorer yang non-K. Nah, itulah yang kemarin coba kita perjuangkan, kita sampaikan kepada DPR, kita sampaikan juga kepada Kementerian Menpan dan RB. Kebetulan saya diterima di Kementerian Menpan dan RB, itu sudah saya diskusikan, sudah saya sampaikan. Kita sangat cair sekali. Alhamdulillah
saya diterima. Terima kasih banyak teman-teman di Kementerian Menpan RB. Rupanya saya agak lama nggak nongol di kementerian, pada kangen semua ya. Selain jadi mengobati rasa kangen dengan teman-teman di kementerian, kami melakukan audiensi dengan sangat cair, sangat komunikatif, bahkan suasana begitu rileks ya, tanpa mengurangi esensi perjuangan apa yang kita sampaikan. Bahkan juga saya beberapa kali sedikit agak tegang juga ya, agak naik. Itu karena terkait masalah memperjuangkan teman-teman yang non-K, khususnya yang saya bilang tadi, bagaimana dengan pemerintah daerah atau daerah yang saat ini K2-nya sudah hampir habis, sementara kebutuhan guru di sana banyak. Apa salahnya kalau Kementerian Menpan RB, dalam hal ini pemerintah, mencoba memberikan sebuah kebijakan atau jalan keluar, menerima teman-teman tenaga honorer yang memang diakui, direkomendasikan oleh pemerintah daerah karena kebutuhan mereka. Makanya saya bilang kemarin itu juga, bahwa kasihan juga teman-teman kepala daerah ini, mereka butuh pegawai, tapi di sisi lain aturan tidak memungkinkan lagi untuk mengangkat tenaga honorer. Nah, inilah yang saya sampaikan, supaya Kementerian Menpan dan RB ini juga harus jeli, termasuk juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus jeli melihat permasalahan yang dihadapi teman-teman kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain sebagainya. Ya, makanya kita sampaikan kemarin waktu audiensi, kita minta pemerintah supaya kekurangan guru nasional, karena sudah hampir habis teman-teman K2 diangkat menjadi P3K, ada baiknya merekrut teman-teman guru yang non-K untuk diangkat menjadi P3K. Tidak perlu lagi melalui jalur umum. Kasihan juga teman-teman tenaga honorer yang non-K, misalnya guru sudah 5-10, mungkin ada yang 30 tahun mengabdi. Pada audiensi beberapa waktu yang lalu, kita juga sempat memasukkan salah satu item terkait dana BOS, juga sudah kita sampaikan dalam bentuk rekomendasi. Itu kita sampaikan selain kita melakukan audiensi langsung dengan Ketua Komisi 2, dalam hal ini kita diterima di fraksi Partai Golkar, juga di fraksi PKS dan lain-lain sebagainya. Sudah kita sampaikan rekomendasi. Nah, di dalam rekomendasi itu juga kita sampaikan isu-isu terakhir kemarin, yaitu terkait keberadaan dan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer melalui peningkatan dana BOS ya, maksimal sekitar 50%. Nah, dari beberapa masukan teman-teman kita sudah sampaikan, tentu kita meminta pemerintah di dalam pelaksanaan program tersebut, mungkin barangkali yang perlu dilakukan adalah, satu adalah pengawasan, juga barangkali perlu ada semacam evaluasi nanti ketika dilaksanakan, apakah penerapan kenaikan BOS maksimal 50% ini benar-benar bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan honorer, khususnya guru honorer. Terkait masalah UMPTK, silakan teman-teman kalau memang mempunyai organisasi guru atau tenaga honorer, silakan melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan di daerah teman-teman. Kalau seandainya memang itu jumlahnya banyak, silakan teman-teman melakukan audiensi di DPRD teman-teman, atau silakan teman-teman audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan di daerah teman-teman. Hal ini penting sehingga mampu memberikan masukan dan memperjuangkan teman-temannya yang sampai saat ini belum mempunyai NUPTK. Nah, karena ini, kenapa ini penting? Karena kan di dalam rencananya Juknis untuk pemberian 50% maksimal dana BOS ini, itu diperuntukkan bagi mereka tenaga honorer atau dalam hal ini guru honorer yang sudah mempunyai NUPTK dan terdaftar di data Dapodik. Nah, oleh karena itu
saya berharap, saya menghimbau dan meminta supaya teman-teman di organisasi guru maupun teman-teman di organisasi tenaga honorer, apapun wadah teman-teman, coba melakukan langkah-langkah komunikasi dan advokasi untuk memperjuangkan teman-teman yang belum punya NIM UPTK. Nah, khusus kami di Dewan Pimpinan Pusat Forum Honorer Indonesia, saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu ketika kita melakukan audiensi baik itu di DPR RI, kemudian juga di Kementerian Menpan RB, termasuk juga kita rumuskan dalam rekomendasi, kita juga sudah menyampaikan terkait permasalahan NUPTK ini ya, khusus di DPR kita minta supaya teman-teman di fraksi partai politik ini supaya menyampaikan kepada kader mereka yang duduk di Komisi 10 sehingga nanti pada saat ada rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bisa menjadi masukan. Nah, karena memang di lapangan ini masih banyak juga guru yang belum mempunyai NUPTK. Nah, termasuk juga mungkin belum terdata di data Depodik. Permasalahannya adalah bagaimana nasib mereka. Kalau nanti ketentuannya untuk menerima dana BOS ini atau untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer ini harus mengikuti persyaratan tersebut. Oleh karena itu sudah kita sampaikan ya teman-teman semuanya, mari kita berdoa, mari kita mengawal, mari kita mendukung teman-teman di beberapa fraksi partai politik yang sudah kami kunjungi. Mudah-mudahan mereka nanti menyampaikan masing-masing kader mereka yang duduk di Komisi 10, karena memang terkait pendidikan itu ada di Komisi 10 DPR RI. Begitu ya. Jadi sebenarnya sudah pakai lengkap ya, pakai lengkap audiensi kita, termasuk juga rekomendasi yang kita sampaikan di DPR RI, termasuk kita tembuskan ke Presiden. Itu sebenarnya sudah merangkum semua permasalahan yang ada di tenaga honorer ini dari tahun ke tahun, termasuk isu terakhir dana BOS juga kita masukkan dalam item rekomendasi. Nah, mungkin satu masukan dan paling hangat saat ini yaitu terkait masalah ada aturan baru yaitu Perpres nomor 38. Mungkin memang ini pada saat audiensi nanti bulan ini insya Allah akan kita sampaikan juga, termasuk juga untuk menyikapi sehingga hal-hal yang memang perlu kita sampaikan sebagai bentuk masukan maupun koreksi pada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden barangkali ya perlu kita sampaikan masukan maupun koreksi sehingga pada saat pelaksanaannya di lapangan ini bisa benar-benar mengakomodir banyak kepentingan, karena sebuah kebijakan publik yang baik itu mampu mengakomodir dan merespon keinginan publik secara luas ya. Mari kita tetap optimis dan terus berjuang. Dan saya ingatkan kepada teman-teman bahwa bagi teman-teman yang akan ikutan dalam audiensi nanti pada bulan ini, silakan menghubungi ya, silakan menghubungi FHI ya, DPP FHI di 0813 77 99 56 56. Ini nanti akan kita daftar sehingga kita bisa tahu berapa dari teman-teman yang akan ikut audiensi dan dari daerah mana, karena memang kan jumlahnya kita batasi. Jadi saya harapkan bagi teman-teman yang akan ikut nanti dalam kegiatan audiensi mendatang di Jakarta ya, supaya melakukan registrasi sehingga kita bisa daftar, bisa kita petakan berapa orang ya, karena juga kalau jumlahnya banyak juga kurang efektif ya. Nanti kita tinggal memilah daerah-daerah mana saja yang kita ikut sertakan. Dan permasalahan honorer itu saja sebenarnya. Kalaupun hanya ada permasalahan baru itu hanya segelintir saja ya. Nah, intinya kan cuma sebenarnya permasalahan honorer ini adalah peningkatan status dan peningkatan kesejahteraan. Dan itu sudah kita sampaikan bertahun-tahun, kurang lebih hampir 15 tahun ya. Sudah tidak terhitung lagi rekomendasi yang kita sampaikan di kementerian. Nah, ini juga merupakan salah satu ya rekomendasi yang baru-baru ini kita sampaikan ya. Nah, ini pada audiensi pada tanggal 24 yang lalu sudah kita sampaikan ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi rekomendasi ini bahkan kita tembuskan ke
Istana Presiden ya, kita tembuskan ke Presiden ya. Ini lengkap dengan tanda terimanya. Kemudian juga termasuk kita sampaikan juga kepada Ketua MPR, Ketua DPR, DPD, kemudian juga kita sampaikan ke praksi-praksi partai politik, termasuk juga di kementerian ya. Jadi benar-benar ya. Jadi kita audiensi itu benar-benar ada buktinya ya teman-teman ya. Ini lengkap dengan tanda terima. Ini dari Menpan RB, kemudian dari Istana Presiden ya. Ini di beberapa fraksi partai politik, masih banyak ya. Nah, rekomendasi seperti ini sebenarnya sudah mengakomodir apa yang disampaikan teman-teman tadi. Sebenarnya sudah kita rangkum semua dalam rekomendasi ya. Dan ini sebenarnya permasalahannya tidak jauh bergeser, hanya di situ saja, masalah status, masalah kesejahteraan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman ini juga lebih menyolidkan diri di wadah-wadah organisasi di daerah ya. Kalau memang di sana itu belum ada forum, silakan bentuk ya. Nah, kalau memang sudah ada misalnya FHI atau FHK2I atau Forum Pembela Honorer Indonesia atau forum yang sudah memang lama, ya, saya menganjurkan teman-teman ini memang kalau bisa bergabung saja kepada forum-forum yang memang sudah lama berjuang, ya, paling tidak track record mereka misalnya 4-5 tahun kebelakangan ini mereka memang eksis berjuang. Ya, daripada ikut pada forum-forum baru, organisasi-organisasi baru yang belum kita tahu, baik umpamanya secara individual personil dari organisasi itu, baik leadernya, pengurusnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah, itu sesuatu yang baru. Saya berharap dan saya mengimbau supaya teman-teman kembali kepada organisasi yang lama saja, apakah itu FHI, FHK2I, kemudian forum yang dibentuk Mas Bima, Forum Pembela Honorer Indonesia, kemudian forum yang dibentuk Mas Ito. Nah, forum-forum inilah yang paling lama ya. Udah teruji ya, lebih dari 3-4-5 tahun lah ya mereka berjuang. Dan kontribusi terhadap perjuangan honorer itu sebenarnya sudah sangat banyak sekali. Mungkin saja mereka saat ini itu cooling down atau barangkali juga beristirahat sejenak karena memang sudah lama sekali. Termasuk EVA ini kan kurang lebih hampir 15 tahun kita berdiri ya. Dan merupakan salah satu forum yang tertua ya. Jadi kalau yang lain itu kan baru ya. Kalau yang pertama itu sebenarnya FHI. Nah, pecahan dari FHI ini teman-teman yang membentuk forum-forum baru tadi. Jadi makanya tidak heran sebenarnya ada pengurus pernah di FHI bergabung di FHK2I maupun mungkin di Mas Bima, di Forum Pembela Honorer Indonesia. Itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyamakan visi, tujuan sehingga dapat memperjuangkan honorer ini secara baik. Ya, kami sendiri di FHI tidak pernah kok mempertentangkan teman-teman forum. Bahkan terakhir teman-teman di Forum Pembela Honorer Indonesia menggugat Undang-Undang ASN di MK, kita dukung. Bahkan divisi hukum kita Pak Yolis itu memimpin tim, ya, memimpin teman-teman di dalam melakukan gugatan di MK. Mari kita sama-sama mendukung. Mudah-mudahan perjuangan mereka nanti berhasil. Sehingga khususnya teman-teman Nongka ini barangkali sedikit mungkin ada titik terang. Nah, kembali ke yang ditanyakan tadi dari teman-teman Jambi, Pak, bagaimana nanti nasib kami pada saat nanti mungkin sampai pada tahun 2023 sementara penyelesaian honorer belum selesai. Oleh karena itu makanya kami di Forum Honorer Indonesia ini mulai bergerak lagi supaya selain untuk mengawal skema yang disampaikan pemerintah yang sudah disampaikan Menteri Menpan RB Pak Cahyokumolo, selain untuk mengawal itu juga barangkali kita juga kritisi, termasuk juga karena ada teman-teman Nongka belum terakomodir ya, mari kita sama-sama berjuang ya, karena memang di dalam 3 skema ini hanya konsentrasi bahkan pada saat kita audiensi kemarin di Kementerian Menpan RB, di DPR juga kita sampaikan memang pemerintah ini memang konsentrasi mau menyelesaikan K2 dulu ya, karena memang kan teman-teman K2 ini kan memang jumlahnya cukup banyak ya, dan sudah lama mengabdi sebenarnya ya, sudah lama mengabdi.
Kemudian mereka ini dari 600.000 tenaga honorer K2 kemarin dilakukan tes, lulus sekitar kurang lebih 200.000. Saat ini tersisa 438.000 kurang lebih teman-teman K2. Mudah-mudahan teman-teman K2 ini, karena memang ada opsi sekarang ini hanya untuk P3K, mudah-mudahan mereka bisa diselesaikan sampai pada tahun 2023. Bahkan ada kekhawatiran di tingkat BKN itu sendiri bahwa justru mereka khawatir pada tahun 2023 ini kalau melihat proses penyelesaiannya seperti ini ya, baik dari sisi anggaran kemudian juga dari sisi regulasinya tidak begitu lancar, ada kemungkinan di 2023 ini kalau kita tidak giat berjuang, tidak ikut mengawal, tidak ikut mendorong pemerintah untuk menyelesaikan ini, jangan-jangan nanti memang di 2023 ini jangankan untuk menyelesaikan non-K, jangan-jangan K2 pun tidak selesai. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh teman-teman di forum organisasi honorer ini, semuanya, apapun bendera teman-teman, apapun organisasi teman, mari kita terus berjuang, mari kita terus mengawal, sehingga teman-teman K2 yang saat ini akan direncanakan diselesaikan melalui P3K, mudah-mudahan bisa selesai syukur-syukur sebelum 2023. Nah, yang kita khawatirkan jangan-jangan di 2023 pun ini tidak selesai. Nah, kalau K2 saja belum selesai, bagaimana teman-teman yang di luar K2? Nah, ini yang perlu kita harus sikapi bersama. Oleh karena itu saya menghimbau ya, saya mengajak kepada teman-teman yang memang wajar ya, mungkin terjadi keletihan di dalam perjuangan ini, mungkin juga lelah, mungkin juga ada sikap kecewa, baik itu terhadap organisasi maupun juga individu atau oknum yang ada di sebuah organisasi. Mari kita hilangkan itu semua ya, mari kita mulai hari ini, mulai detik ini, mari kita satukan barisan, walaupun forumnya berbeda, walaupun organisasinya berbeda. Mari kita kembali bangkit untuk melakukan perjuangan ya. Jangan sampai dalam situasi seperti ini justru membuat kita masa bodoh dan kemudian juga acuh tak acuh dan lain-lain sebagainya. Bahkan mungkin yang paling memprihatinkan adalah kadang-kadang mengejek teman-temannya ya, itu jangan ya. Kalau perlu diberikan motivasi teman-temannya yang berjuang, didoakan dan lain-lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak Dri ya Assalamualaikum. Ya, teman-teman semuanya, baru saja mendapat telepon dari saudara kita tenaga honorer di Sulawesi Barat. Jauh sekali ya. Ya, selamat sore Pak Dri. Ini udah malam di Sulawesi Barat, ini udah malam nih. Udah hampir ya. Sekarang udah jam 5 nih, mungkin jam 6 ya di Sulawesi Barat ini. Jadi begini, Mas Adri menanyakan bagaimana nasib kami tenaga honorer yang tenis tetapi K2. Nah, saya tidak ingin mendahului kementerian, tapi saya hanya mengacu kepada apa yang disampaikan statement Pak Menteri beberapa waktu yang lalu dan pernyataan beberapa pejabat Kementerian Menpan dan RB menyatakan bahwa ya, satu, pemerintah akan menyelesaikan tenaga honorer ini khususnya K2 itu dalam bentuk 3 skema penyelesaian ya. Nah, bagi teman-teman tenaga honorer K2 yang di bawah umur 35 tahun, pemerintah memberikan kesempatan untuk mengikuti tes CPNS umum ya. Oke. Clear ya. Kemudian skema yang kedua, bagi teman-teman atau tenaga honorer K2 yang umurnya di atas 35 tahun, pemerintah memberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Nah, yang ketiga adalah tenaga honorer di luar K2 dalam hal ini non-K,
pemerintah pusat mengembalikan kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dan kebijakan terkait peningkatan status maupun peningkatan kesejahteraan. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Bagaimana nasib kami? Kalau kita mengacu kepada statement dan skema yang disampaikan pemerintah, teman-teman K2 ini kan sudah terdata di BKN ya. Kenapa terdata? Karena waktu mengikuti tes kurang lebih 600.000 di PP 56 K2 itu jumlahnya 600.000 kurang lebih, kemudian lulus 200 kurang lebih, dan tersisa teman-teman ini kurang lebih 438.000 kurang lebih teman-teman K2, termasuk di dalamnya pertanyaan teman kita tadi teknis. Jadi kalau kembali ke skema yang dikeluarkan pemerintah, sepanjang dia K2, pemerintah tentu akan menyelesaikan, kan pemerintah komit untuk menyelesaikan teman-teman K2. Tentu dalam hal ini P3K, bukan ASN ya, atau bukan CPNS. Nah ini perlu juga dicatat. Kenapa begitu? Karena sejak adanya undang-undang ASN, negara dalam hal ini pemerintah hanya mengenal dua, aparatur sipil negara dan P3K di dalam aparatur negara kita. Oleh karena itu, semua tenaga honorer K2 diarahkan untuk mengikuti seleksi P3K ya. Jadi teman-teman yang tadi teknis itu, saya rasa kalau pemerintah memang komitmen ya, komitmen terhadap apa yang disampaikan skema di dalam skema itu tadi, ya seharusnya termasuk teknis di dalamnya. Jadi bukan hanya guru, sepanjang dia K2 pemerintah harus menyelesaikan itu. Jadi datanya tadi sudah saya sampaikan kurang lebih 438. Nah, skema penyelesaiannya, skenario penyelesaiannya tentu ini membutuhkan pembahasan. Oleh karena itu, makanya Kementerian Menpan dan RB meminta, ya itu masih di zaman Pak Aswar Abu Bakar menjadi Menpan RB, itu sebenarnya pemerintah daerah itu sudah dimintai data ya, kemudian disuruh verifikasi data melalui SE nomor berapa saya lupa waktu itu di zaman Pak Aswar. Tujuannya apa sebenarnya ini loh, mendata berapa sih sebenarnya jumlah tenaga honorer K2 yang memang memenuhi persyaratan PP 56 tadi. Jadi dari jumlah 438 itu kurang lebih, itu sebenarnya itu kalau kita mengacu temuan BKN tempo hari kurang lebih 30.000 terindikasi bodong. Berarti kan jumlahnya bukan 438.000 kurang lebih lagi K2. Karena kenapa? Ada yang masuk di situ tidak memenuhi ketentuan PP 56. Nah, oleh karena itu memang ini juga harus diselesaikan pemerintah juga. Jangan sampai juga mereka yang bodong tadi memang tidak memenuhi aturan, tiba-tiba juga masuk dalam seleksi itu. Nah, sehingga dampaknya apa? Bagi teman-teman teknis misalnya karena kuotanya terbatas, misalnya alasan pemerintah seperti yang sering disampaikan bahwa kita sudah kelebihan tenaga teknis. Nah, dengan masuknya data-data yang tidak benar tadi masuk di K2, kemudian lolos seleksi P3, kan kasihan mereka yang sudah lama mengabdi, apakah itu guru, kemudian juga teman-teman tenaga teknis yang mungkin 15 sampai mungkin ada yang 30 tahun ke atas mengabdi, tiba-tiba justru mereka yang datanya tidak valid ya, kemudian juga terindikasi bodong, justru itu yang diangkat. Nah, ini yang perlu kita awasi, perlu kita kawal sama-sama. Kalau di EVA itu datanya udah lengkap ya. Bahkan temuan-temuan kita terkait tenaga honorer bodong di zaman K2 itu sebenarnya sudah kita sampaikan. Bahkan kita punya tanda terima berkas yang kita sampaikan. Dan teman-teman di berbagai forum juga punya data yang sama, termasuk juga Mas Itong itu punya data juga. Teman-teman di forum lain juga punya data. Oleh karena itu kita juga minta pemerintah supaya di dalam penyelesaian K2, K2 ini menjadi P3K, supaya ini juga memang benar-benar dipelidasi kembali, termasuk juga surat pertanggungjawaban mutlak kan sudah ada itu ya, dimintai dari seluruh daerah. Nah, ini tolong diverifikasi juga secara baik sehingga memang teman-teman tenaga honorer K2 ini yang memang benar-benar asli, benar-benar memenuhi persyaratan PP 56 di zaman itu, memang itulah yang diselesaikan. Jangan-jangan bodong dulu yang diselesaikan, tetapi yang asli justru nanti tidak terselesaikan. Itulah yang terjadi
teman-teman di XK2 sekarang gitu. Ya, saya harus menyatakan bahwa faktanya memang kemarin yang lolos K2 itu memang terindikasi banyak bodong, sehingga yang jadi korban kan teman-teman K2 yang asli sekarang gitu loh. Nah, oke lah, kita tidak mau kembali ke belakang, tapi kita punya data itu ya, kita punya data, teman-teman di CW juga punya data, karena waktu itu memang kita buka pengaduan, dan BKN juga punya data kok, bahkan sempat dilansir itu di zaman Menterinya Pak Yudi Krisnandi di Komisi 2 sudah disampaikan bahwa kurang lebih 30.000 data XK2 ini terindikasi tidak memenuhi persyaratan, dalam hal ini bodong. Ya, itu ya. Jadi teman dari Sulawesi Barat tadi tidak perlu khawatir, insya Allah ya. Sepanjang dia itu XK2, apakah teknis, guru, medis, penyuluh dan lain-lain sebagainya, insya Allah mudah-mudahan, dan mari kita dorong supaya diselesaikan pemerintah. Nah, itulah gunanya pemerintah pusat menyampaikan kepada pemerintah daerah supaya melakukan pemetaan ya, kemudian melakukan analisa jabatan, analisa kebutuhan dan lain sebagainya, sehingga formasi kekurangan di masing-masing daerah ini diusulkan ke Kementerian Menpan dan RB, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang ada, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan dukungan anggaran, apakah itu nanti memakai APBN maupun juga APBD. Nah, ini tentu perlu proses, tentu perlu pengkajian. Oleh karena itu saya juga berharap teman-teman di tenaga honorer, apakah itu K2, apakah itu non-K, supaya ini mari kita sama-sama juga mengawal proses penyelesaian teman-teman XK2 ini diangkat menjadi P3K, sembari juga kita terus melakukan upaya-upaya perjuangan kepada teman-teman yang non-K. Ini perlu kita lakukan supaya kehadiran negara benar-benar bisa dirasakan oleh teman-teman tenaga honorer secara nasional, khususnya mereka yang sudah lama mengabdi ya. Nah, tentu ide, pikiran, gagasan mari kita sumbangsikan kepada bangsa ini, pada negara ini, kepada pemerintah, kepada teman-teman DPR untuk kita sampaikan, sehingga kita paling tidak memberikan kontribusi pikiran, kontribusi gagasan, kontribusi ide bagaimana menyelesaikan permasalahan honorer ini, karena terkait permasalahan honorer itu memang cakupannya sangat luas ya, baik dari jumlah dana maupun juga terkait kemampuan APBN kita, terkait juga kemampuan APBD kita, termasuk juga kebutuhan formasi masing-masing pemerintah daerah, karena di suatu daerah tentu berbeda kebutuhannya apa, kemudian juga formasinya apa, kemampuan APBD-nya seperti apa, dan secara nasional juga kita memahami kemampuan APBN kita dalam hal belanja pegawai itu juga sudah mencapai angka yang cukup signifikan. Oleh karena itu tentu kita harus mendorong pemerintah, tetapi kita juga harus aktif memberikan pikiran, gagasan, terobosan apa yang perlu kita bantu pemerintah untuk menyelesaikan ini. Oleh karena itu saya berharap mari kita kawal sembari mudah-mudahan insya Allah pemerintah juga berusaha mencarikan jalan keluar supaya ini bisa dilakukan penyelesaian secara bertahap. Karena kalau diangkat secara langsung sekaligus itu tentu terjadi kekagetan baik terhadap APBN kita maupun juga kebutuhan-kebutuhan di masing-masing daerah. Nah, tentu ini akan terlaksana seperti apa yang disampaikan pemerintah, bahwa pemerintah mempunyai skenario sampai pada tahun 2023 insya Allah teman-teman K2 ini direncanakan akan diangkat menjadi P3K. Satu hal yang ingin saya sampaikan kemudian kepada teman-teman, bahwa perbedaan antara aparatur sipil negara dalam hal ini PNS maupun dengan P3K ini hanya sebenarnya bedanya itu tipis ya. Kalau PNS ini kan mempunyai masa pensiun ya. Kalau P3K ini, tapi dari sisi kesempatan memperoleh kesejahteraan itu saya lihat juga patut kita juga apresiasi pemerintah sudah cukup baik ya, di dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer melalui P3K ini dengan basic gaji yang cukup lumayan.
kita mengambil contoh pada rank tertinggi, saya lihat Pak, di usia pengabdian kurang lebih 15 tahun itu kisaran gaji mereka itu kurang lebih 4 juta sampai 5 juta. Dan kemudian yang terendah itu kurang lebih kisaran 2,5 juta dan lain sebagainya. Ini yang patut kita apresiasi di tengah kesulitan anggaran, di tengah kesulitan APBN kita, pemerintah masih ada upaya untuk menyelesaikan itu. Nah, ini yang patut kita syukuri dan memang harus kita support, kita beri apresiasi pada hal-hal yang positif dilakukan pemerintah. Namun kita juga tidak lengah juga untuk mengkritisi pada hal-hal yang memang harus kita kritisi. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi antara ASN dan P3K. Saya rasa juga untuk sementara ini karena memang undang-undang mengatur itu, ada baiknya memang kita untuk sementara ini menerima dulu P3K, kecuali kalau gugatan teman-teman di MK ini terhadap undang-undang ASN bisa dimenangkan, atau apabila revisi terbatas undang-undang ASN yang rencananya akan dilakukan oleh teman-teman di DPR ini berjalan seperti apa yang kita harapkan. Mari kita sama-sama terus berjuang, berdoa. Oleh karena itu, makanya saya sore hari ini juga hadir secara live sebenarnya untuk kembali merespon, kemudian kembali juga ingin menyerap apa sih aspirasi teman-teman yang baru, sehingga barangkali pada saat audiensi mendatang ini bisa kita rumuskan kembali dalam item rekomendasi. Karena memang rekomendasi ini kan memang sifatnya tidak statis ya, dia berubah-ubah sesuai dengan keadaan di lapangan, sesuai juga keadaan dan tuntutan teman-teman honorer. Saya melihat ini juga mungkin ada isu baru dan tuntutan baru terkait keluarnya PP 38, bukan PP ya, Perpres nomor 38 tahun 2020 terkait masalah P3K. Nah, ini juga merupakan isu baru, tentu juga merupakan hal yang baru bagi kita. Mari kita pelajari apa isu Perpres itu. Kemudian barangkali dalam audiensi mendatang akan kita sampaikan juga item-item apa barangkali yang belum berpihak kepada teman-teman honorer. Saya melihat juga, saya dari beberapa hari mendapat masukan dari teman-teman ini adanya kekhawatiran tidak masuknya misalnya tenaga teknis di dalam Perpres 38 ini. Nah, ini kan perlu kita pelajari, perlu kita diskusikan bersama. Oleh karena itu saya minta supaya teman-teman ini tolong kasih masukan juga kita di FAI ya, baik melalui WA maupun juga dalam siaran langsung ini, silakan ya. Nah, beri kami masukan sehingga nanti kami di Forum Honorer Indonesia kita diskusikan, kemudian kita rumuskan kembali dalam item rekomendasi dan akan kita sampaikan kembali ya, termasuk barangkali kalau memungkinkan kita tembuskan lagi ke Presiden, termasuk juga ke DPR dan lain-lain sebagainya. Karena memang harus kita sikapi ya. Saya melihat dari Perpres 38 tahun 2020 ini ada sekitar 147 ya jabatan yang memungkinkan untuk direkrutnya P3K. Nah, ini juga memang perlu kita sikapi dan perlu juga kita koreksi hal-hal yang memang tidak memberikan keuntungan bagi keberadaan teman-teman tenaga honorer, khususnya mereka yang non-K. Apalagi kalau kita melihat arah program pemerintah dalam penyelesaian honorer khususnya maupun dalam konteks pembangunan nasional itu ada 3 program prioritas. Yang pertama harus kita pahami adalah pemerintah concern itu akan meningkatkan pendidikan. Nah, tentu di dalam konteks ini pemerintah peduli untuk menyelesaikan bidang pendidikan dalam konteks tenaga honorer adalah guru honorer. Kemudian penyuluh terkait masalah swasembada pangan. Nah, ini termasuk juga salah satunya adalah di bidang kesehatan yaitu tenaga medis. Nah, 3 konsentrasi besar ini memang pemerintah untuk sementara ini fokus untuk menyelesaikan itu karena memang ini merupakan
kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu baik keberadaan dan kekurangan guru secara nasional ya, kemudian juga terkait swasembada pangan memang perlu kita support bersama. Kemudian juga menyangkut kesehatan masyarakat kita, tentu dibutuhkan pelayanan medis, tenaga medis yang cukup memadai baik pada tingkat pedesaan maupun pada tingkat nasional. Oleh karena itu 3 program pokok ini pemerintah akan fokus di situ. Nah, bagaimana keberadaan konteksnya kaitannya dengan keberadaan honorer. Nah, tentu teman-teman guru honorer juga tidak perlu juga terlalu khawatir. Tinggal barangkali kita mendorong bagaimana Mendikbud melakukan pemetaan pendistribusian secara baik sehingga terjadi pendistribusian guru secara nasional itu pada tingkat desa pun itu sudah ada guru. Jangan sampai nanti di suatu desa di situ kekurangan guru kan ya. Mari kita terus mengawal karena memang harus kita juga pahami kesulitan dan kendala yang dihadapi pemerintah untuk tenaga teknis memang ini sudah agak berlebihan. Oleh karena itu memang perlu sebuah solusi ya, perlu ada solusi seperti apa. Nah, tetapi kalau menurut hemat saya bagi teman-teman tenaga TU misalnya, saya rasa di sekolah itu memang kayaknya masih kekurangan, khususnya teman-teman yang juga merangkap, barangkali biasanya TU merangkap jadi operator, kadang-kadang juga bahkan saya mendapat informasi di salah suatu daerah dia jadi guru, jadi TU, jadi operator. Nah, ini artinya kan masih kekurangan. Jadi saya tidak ingin memberikan janji muluk-muluk kepada teman-teman, tapi saya hanya melihat bahwa kenyataan di lapangan itu berdasarkan masukan teman-teman itu memang masih terjadi jabatan rangkap ya, pekerjaan rangkap ya, bukan jabatan rangkap tapi pekerjaan rangkap. Kadang-kadang teman-teman TU ini berfungsi juga menjadi operator di suatu sekolah, kadang-kadang juga dia menjadi guru ya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa, sama-sama berjuang. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya teman-teman teknis, yaitu mereka yang melaksanakan TU di sekolah-sekolah, mudah-mudahan masuk dalam skema penyelesaian tenaga honorer ini ya. Apalagi kalau misalnya mereka yang K2, nah insya Allah mudah-mudahan ya. Tapi kalau yang non-K, memang harus kita beri kesempatan kepada pemerintah dulu untuk menyelesaikan teman-teman yang K2, karena memang mereka kan harus diakui suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, memang mereka ini kan sudah lama mengabdi ya. Jadi oleh karena itu saya juga berharap pengertian teman-teman dari non-K supaya bersabar. Kita dorong dulu teman-teman K2 ini supaya ini diselesaikan pemerintah, sembari kita meminta, mendorong, kemudian terus berjuang meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer termasuk yang non-K ya. Dan sampai hari ini kami di Forum Honorer Indonesia komitmen untuk terus melakukan perjuangan itu ya. Kembali saya ingatkan bahwa pada bulan ini sekiranya kembali kami di Dewan Pimpinan Pusat Forum Honorer Indonesia akan melaksanakan audiensi kembali pada bulan ini ya, termasuk juga di DPD RI, rencananya juga di beberapa kementerian termasuk di Kementerian Mendikbud, karena kita berpikir untuk menyelesaikan tenaga honorer ini tentu tidak bisa hanya dilakukan satu kementerian saja ya. Bahkan kami di Forum Honorer Indonesia kemarin saya sempat menyampaikan itu di beberapa fraksi partai politik di DPR RI bahwa untuk menyelesaikan permasalahan honorer ini tidak bisa hanya dibebankan misalnya hanya Kementerian Mendikbud ya. Nah, alangkah baiknya barangkali teman-teman di DPR RI supaya memfasilitasi atau barangkali mengundang kementerian yang terkait, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri terkait masalah hubungannya pemerintah daerah ya, kemudian juga Menteri Kesehatan terkait masalah tenaga medis, kemudian Menteri Pertanian terkait masalah penyuluh pertanian dan lain-lain sebagainya. Kementerian PU barangkali itu kalau terkait masalah mungkin masalah
teman-teman yang bekerja di PU ya, di PUPR yang mereka melaksanakan menjaga bendungan-bendungan, irigasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengundang kementerian, misalnya Menteri Keuangan ya. Kemudian juga kalau memungkinkan juga Kementerian Hukum dan HAM karena terkait masalah payung hukum tenaga honorer. Nah, kita berharap dari beberapa kementerian yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan dengan difasilitasi oleh teman-teman di DPR khususnya Komisi 2 mengundang kementerian yang terkait, mudah-mudahan permasalahan honorer ini bisa diselesaikan. Karena kalau hanya satu kementerian kasihan juga ya. Jadi kalau bisa beberapa kementerian saya sebutkan tadi diundang rapat bersama, rapat kerja bersama misalnya di Komisi 2 gitu ya. Atau masing-masing nanti mungkin tapi idealnya memang di Komisi 2 ya, sehingga ada pembahasan secara komprehensif koordinasi lintas kementerian, sehingga masing-masing mempunyai pandangan bagaimana menyelesaikan honorer ini, karena kita tidak bisa hanya membebankan misalnya hanya kepada Kementerian Menpan dan RB. Kasihan juga Pak Menteri Menpan RB-nya ya. Nah, demikian juga terkait masalah guru, Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, khususnya yang paling lebih krusial lagi adalah sebenarnya adalah Kementerian Dalam Negeri terkait pemerintah daerah, karena kan munculnya honorer ini dari pemerintah daerah. Nah, kita berharap dengan adanya komunikasi yang baik, kemudian koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Kementerian Mendagri, mudah-mudahan ada terobosan, ada pikiran, ada jalan ataupun solusi untuk menyelesaikan permasalahan honorer ini. Kalau memang mereka tidak bisa hanya diangkat menjadi P3K, tentu opsi-opsi lain perlu dimunculkan untuk menyelesaikan ini. Ya, pemerintah daerah juga dalam hal ini juga perlu memikirkan, jangan hanya dibebankan kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan ini dalam ini Kementerian Menpan dan RB, tetapi pemerintah daerah juga harus proaktif mencari ide, mencari gagasan, mencari solusi, sehingga permasalahan tenaga honorer khususnya ya non-K ini bisa diselesaikan. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya berapa yang dibutuhkan di daerah itu, termasuk formasi guru, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga belanja pegawai di daerah dalam APD ini kan juga perlu hitung, perlu dikalkulasi secara baik sehingga tidak terjadi overload. Misalnya di atas belanja pegawainya, saya kasih contoh mungkin di atas 50%, ini kan juga akan berpengaruh terhadap pembangunan yang ada di daerah. Oleh karena itu perlu pembahasan secara baik, secara hati-hati, secara komprehensif, sehingga baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional ini dengan baik, baik itu K2 maupun teman-teman non-K. Ya, jadi saya kembali sampaikan bahwa kita di Forum Honorer Indonesia sudah menyampaikan, saya langsung menyampaikan kepada Ketua Komisi 2 waktu itu diterima di fraksi Golkar, kebetulan beliau dari fraksi Golkar ya, sudah kita sampaikan supaya mohon kiranya Komisi 2 memfasilitasi untuk mengundang kementerian yang saya sampaikan tadi, kementerian terkait untuk membahas permasalahan ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan tersebut, dengan rapat kerja dan koordinasi lintas kementerian tersebut, ada keputusan bersama pada tingkat kementerian. Bisa saja itu keputusan bersama pada tingkat menteri, sehingga nanti barangkali dari hasil rapat kerja tersebut atau keputusan tersebut bisa menjadi semacam katakanlah masukan untuk disampaikan pada rapat kerja terbatas dengan Presiden di Istana Negara, baik itu dalam rapat kabinet maupun rapat terbatas di Istana. Nah, mudah-mudahan dengan proaktifnya beberapa menteri yang saya sampaikan tadi, ada masukan bagi pemerintah khususnya Presiden dalam hal ini, sehingga bisa mengambil langkah-langkah dan kebijakan strategis dalam menyelesaikan permasalahan honorer secara nasional. Ya, saya ingatkan kembali, lebih baik concern kepada forum yang sudah lama berjuang, eksistensinya jelas,
leadernya jelas, pengurusnya jelas, ya, baik itu FHI, FHK2I, Front Pembela Honorer Indonesia, kemudian forum bentukan Mas Itom, Mas Bima dan lain-lain. Itu lebih konsen di situ saja, ya. Ya, jadi sehingga teman-teman ini nggak bingung. Kalau di daerah ini kan nggak ngerti nih, nggak ngerti apa-apa yang di daerah ini. Ya disuruh kumpul ini, ada forum ini kayak malaikat aja nongol gitu loh. Ini orang namanya nggak ngerti produk politik, produk legislasi, produk kebijakan publik, nggak ngerti kan, gitu loh. Nah, saya sebagai orang yang paham itu saya kasih tahu kalian, gitu loh. Itu ya, jadi mohon kawan-kawannya agak cerdas sedikit, jadi nggak jadi bulan-bulanan terus sama orang-orang yang nggak kompeten gitu loh, ya. Oke ya teman-teman, itu saya sampaikan karena saya baik di kementerian kemarin saya disoroti masalah itu, kenapa banyak sekali forum, dan bahkan saya sempat disodorkan salah satu ini, apakah punya Mas Hasbi ini, bukan saya bilang, FHI nggak begitu. Aduh, jadi disangkanya selama ini dibawa binaan FHI, itu enggak, itu ya. Jadi saya ingatkan, tolonglah konsentrasilah kepada forum-forum yang sudah nyata berjuang selama ini, termasuk Mbak Titi kita support ya. Saya apresiasi Mbak Titi menyelesaikan kedua ya dengan FHK2I-nya, teman-teman seperti Mbak Bima juga ya, Mas Itong, Front Pembela Honorer dengan gugatannya di MK. Nah, forum-forum yang kayak FHI juga memang merupakan salah satu wadah yang pertama dan sudah pernah berhasil memperjuangkan K1, K2 jadi CPNS melalui PP 5. Nah, inilah coba yang kita dorong, terus kita support, sehingga tidak melebar kemana-mana, tidak bingung orang banyak, dan teman-teman konsentrasi berjuang. Ya, saya berharap teman-teman yang saya sebutkan tadi, kita walaupun beda forum, kita bersatu ya. Saya apresiasi kepada Mbak Titi atas perjuangannya begitu ulet memperjuangkan teman-teman menjadi P3K. Alhamdulillah sudah ada titik terang. Saya juga apresiasi kepada Mas Yolis di Front Pembela Honorer Indonesia yang merupakan juga salah satu ketua divisi hukum di FHI setelah melakukan gugatan di MK terkait undang-undang ASN. Demikian juga Mas Ito, Mas Bima ya, dan teman-teman yang lain. Saya mengapresiasi ya atas perjuangan mereka selama ini, dan saya juga berharap teman-teman di tenaga honorer ini lebih baik fokus kembali ke rumah atau wadah organisasi masing-masing daripada membentuk kelompok baru, wadah baru yang belum terukur, belum terlihat seperti apa ya. Lebih baik kita fokus karena perjuangan ini membutuhkan persatuan dan kekuatan ya. Mudah-mudahan dengan bersatunya teman-teman kembali ada kesamaan persepsi, mudah-mudahan permasalahan honorer dapat kita selesaikan, dan alhamdulillah ya Perpres 38 juga sudah keluar. Paling tidak kita sedikit bisa bernapas lega terkait penyelesaian teman-teman XK2 yang kemarin ikut tes P3K ya. Dan ke depan saya berharap supaya teman-teman terus bersama. Saya ingatkan kepada teman-teman supaya jangan jadi lagi kesibukan baru, bikin pusing DPR di daerah, bikin pusing itu bupati minta rekomendasi. Udah punya kita kok rekomendasinya, kecuali kabupaten yang baru. Udah punya itu. FHK2 udah mengantongi rekomendasi bupati, FHI sudah mengomentari, itu udah punya kok. Udah kita sampaikan semua, jadi bukan barang baru itu. Ya. Kalau organisasi baru itu barang baru. Jadi mainan kayak itu nggak usah lagi dimunculkan. Capek honorer ini, jenuh honorer ini. Saya minta kepada teman-teman ini supaya juga pintar juga, jangan blow on terus, ya. Anda habis digarap nanti sama orang-orang MAP yang nggak karuan ini. Jangan-jangan, nah ini saya ingatkan juga, teman-teman juga hati-hati di FB juga, ya. Di FB itu ada yang kadang-kadang mengatasnamakan BKN. Ini jangan-jangan ini ya. Nah, saya minta supaya modus-modus kayak gini nih, coba itu teman-teman nggak usah deh, abaikan aja lah model-model kayak gitu. Ya, sampaikan ke bupati kalian. Bupati ini kan nggak ngerti juga. Kalian ini sekelompok orang datang ke bupati, datang ke DPR minta ini, ujungnya kemana nggak tahu. Ya, itu kasihan DPRD di seluruh Indonesia dibikin kayak gitu. Kemudian bupati juga, wali kota juga, kasihan juga. Itu loh. Kalau rekomendasi itu punya, saya wali kota saya itu sampai 3 tuh, 4 sudah itu rekomendasinya itu.
Di FHK2 itu udah megang semua, forum yang lain megang. Jadi kecuali kalau bupati yang belum pernah dulu memberikan rekomendasi dukungan, bolehlah untuk melengkapi. Tapi kalau yang sudah kan pusing juga tanda tangan itu bupati, wali kota terus dimintai. Nah kecuali kalau daerah-daerah yang belum pernah, misalnya DPR-nya belum pernah mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung honorer, silakan diminta untuk mendukung, melengkapi, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah pernah itu, aduh ampun saya deh. Yang kasihan honorer ini yang jadi korban yang nggak ngerti, terutama mereka yang di desa yang nggak pernah berorganisasi, nggak ngerti apa itu proses politik, nggak ngerti itu apa kebijakan publik. Saya ingatkan sebagai yang paling senior dalam perjuangan ini ya teman-teman, hati-hati. Tolong diikuti saja teman-teman yang organisasi dan berjuangnya sudah eksis seperti FHI, FHK2I, ya, Pembela Honorer Indonesia, terus forum yang dibentuk Mas Itong dan Mas Bima deh. Itu sajalah ya, udah cukup deh itu udah terbukti dah berjuang itu, dan forum itu kan sebenarnya pecahan dari forum-forum ini juga ya. Jadi maksud saya itu nggak perlu lagi forum-forum baru, itu bikin pusing pemerintah, bikin bingung DPR. Sampai saya ditanya DPR, saya di kementerian ditanya, ini forum apa lagi gitu. Nah ini honorer di daerah ini juga jangan memperkeruh keadaan, lompat sana bikin forum sini, forum sini, ujung-ujungnya sumbang, ujung-ujungnya fotokopi. Yang kasihan honorer nggak ngerti apa-apa ini. Ya udah cukup deh ya, hentikan itu. Kesel juga saya ngelihatnya itu. Kasihan honorer yang nggak ngerti. Sebagai orang yang paling lama dalam perjuangan ini, saya mungkin tidak ada salahnya mengingatkan ke kawan-kawan, ini demi kepentingan orang banyak ya. Kasihan teman-teman DPR itu ya, kasihan teman-teman di kementerian itu bingung tuh. Mari kita tenangkan suasana, mari kita kasih pemikiran yang bagus ya. Mari kita bantu teman-teman kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota supaya penyelesaian ada. Saya kasih contoh deh Anda itu, biar konkret deh perjuangannya ya, biar agak pintar juga. Kalau bisa kalian itu memperjuangkan kepentingan daerah kalian, apa kebutuhannya itu bupati, apa itu kebutuhannya wali kota, apa kebutuhannya itu gubernur terkait penyelesaian honorer ini, itu yang kalian dorong. Minta bantu sama DPR setempat supaya sama-sama berjuang. Nah, itu yang perlu kalian lakukan di forum. Karena kenapa? Kalau hanya pemerintah daerah sendiri yang berjuang tanpa kalian bantu, kasihan juga itu bupati, kasihan juga itu gubernur, kasihan juga itu wali kota. Sakit kepala mikirin kalian, jumlahnya banyak. Nah, maksud saya, teman-teman ini carilah ide, carilah pikiran, carilah gagasan, buatlah konsep, kasih itu pemerintah. Baik itu ke DPR RI, baik itu Kementerian Menpan RB, baik itu tembusin ke presiden. Sehingga semua yang saya sebutkan tadi ini bisa membuka pikiran, bisa membuka jalan bagaimana menyelesaikan ini. Itu yang harus kita lakukan. Dan Eva itu selalu melakukannya dalam bentuk rekomendasi. Jelas ya. Jadi nggak ada hana ini. Harus terkonsep kita. Dengan rekomendasi atau masukan teman-teman secara terkonsep, minimal kementerian itu bisa sedikit ada penyegaran, jalan keluar, ada masukan. Semakin banyak masukan itu semakin bagus. Demikian juga teman-teman DPR, dari perspektif politik apa mereka perjuangkan, dari cara mana mereka memperjuangkan sebagai bentuk legislasi dan dukungan mereka terhadap rakyat. Nah itu yang harus kita lakukan gitu loh. Jangan kumpul data, kumpul sini, fotokopi sana, forum ini. Aduh, ampun deh. Ampun saya. Saya mencoba daerah yang belum saya jawab. Ya, dari daerah mana nih? Aduh, banyak sekali nih. Saya mencoba mengacak ya. Mohon maaf teman-teman, saya baru lihat nih. Rupanya di depan saya ini nggak berjalan nih. Ya, jadi untung ada saya satu alat untuk kontrolnya lagi. Ya, saya coba cari daerah yang belum masuk tadi. Lombok Timur sudah, Citarum sudah, Jawa Barat tadi ya. Mana lagi deh? Lombok Timur sudah, Gresik.
Ya, saya mencoba lari ke Jawa Timur nih dari Wong Lijeng. Nasib kedua Gresik nggak jelas. Oh ya, nggak begitu Pak. Apa itu? Teman-teman yang dari Gresik ya, dengan akun Wong Benjeng ya. Ya, jadi mari kita optimis, mari kita berprasangka baik ya, dan mari kita mendorong pemerintah maupun DPR untuk menyelesaikan penyelesaian tenaga honorer khususnya teman-teman kedua. Jadi saya kurang sepakat juga ya bahwa nasib kedua di Gresik nggak jelas. Mungkin nggak jelasnya itu karena mungkin ya teman-teman ini kurang komunikasi, kurang informasi sehingga mengambil kesimpulan dan persepsi sendiri ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sebenarnya bukan tidak jelas. Alhamdulillah dengan adanya statement atau pernyataan yang disampaikan oleh Menpan RB dalam hal ini Menteri Cahyokumolo bahwa pemerintah akan menyelesaikan tenaga honorer khususnya K2 dalam 3 skema. Nah, dengan 3 skema ini tentu permasalahan honorer mulai terpetakan, sudah mulai kelihatan arahnya kemana. Jadi bukannya tidak jelas ya, jadi salah itu ya dari teman-teman K2 Gresik, bukan tidak jelas. Justru dengan adanya skema itu kita sudah bisa menerawan, kita sudah bisa melihat petahnya kemana penyelesaian ini. Nah, alhamdulillah petahnya, skemanya ada 3. Tadi saya ulang-ulang, pada diskusi yang lalu juga sudah saya ulang-ulang. Nah, supaya tidak terjadi pengulangan pembahasan, nanti teman-teman boleh mutar ulang lagi video ini. Tadi itu sudah saya jelasin apa saja 3 skema itu. Jadi penyelesaian honorer dengan adanya 3 skema ini paling tidak sedikit membuka pandangan kita, terawangan kita. Paling tidak kita sudah melihat jalan seperti apa pemerintah akan menyelesaikan honorer melalui 3 skema tadi. Dan skenario-nya pun juga sudah ditetapkan, insya Allah akan diselesaikan paling lambat di 2023. Nah, apakah ini bisa terrealisasi dan bisa berjalan secara baik? Saya berharap dukungan seluruh teman-teman tenaga honorer di Indonesia supaya ini dikawal, ya, baik itu pada tingkat daerah terkait data, kemudian juga komunikasi dengan DPRD setempat, bupati, termasuk juga terus akan kita lakukan advokasi dan komunikasi baik dengan teman-teman di DPR RI maupun teman-teman di kementerian yang terkait. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa bukan tidak jelas ya, tapi paling tidak sekarang kita sudah punya gambar besarnya seperti apa. Tinggal barangkali hal-hal yang perlu kita kritisi, hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah ini perlu terus kita lakukan. Gitu ya teman-teman dari Gresik. Saya mencoba menanggapi itu walaupun singkat sekali komentarnya, tapi supaya ini tidak menimbulkan persepsi yang bias di tengah teman-teman honorer, saya mencoba melakukan dan memberikan informasi supaya ini sedikit agak terang permasalahan ini. Kemudian dari mana lagi nih? Saya mencoba, ini banyak sekali nih masuk nih. Nah ini coba saya jawab nih. Nah ini Lombok Timur juga ya, tapi nggak apa-apa nih. Iya, dari Muhammad Faisaitullah dari Lombok Timur, NTB. Ya, salam hormat Bapak Ketua FHI. Ya, Assalamualaikum Pak Muhammad Faisaitullah di Lombok Timur, NTB. Apa nih? Beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah melakukan pembekasan khususnya teman-teman yang lulus P3K baik di provinsi maupun kabupaten. Tapi kenapa sampai saat ini prosesnya belum ada hasilnya? Mohon diatensi. Terima kasih dari Lombok Timur NTB. Ya, Pak Muhammad Faisatullah dari Lombok Timur NTB. Tadi juga sekilas sudah saya sampaikan, saya juga sudah sedikit mengulas bahwa ini dalam proses memang BKN maupun Menpan RB sedikit agak mengalami keterlambatan dalam memproses teman-teman yang sudah dinyatakan lulus
tes P3K beberapa waktu yang lalu karena payung hukum ataupun ketentuannya, aturan mainnya belum ditandatangani oleh Presiden. Alhamdulillah pada tanggal 26 Februari yang lalu Presiden sudah menandatangani Perpres 38 tahun 2020 terkait masalah K2 masalah K2 dan P3K. Tinggal barangkali satu lagi yang mungkin teman-teman tunggu adalah aturan yang mengatur masalah penggajiannya. Nah ini dari sisi lain sebenarnya Menteri Keuangan juga sudah membuat sudah mengeluarkan surat. Tinggal mungkin pada tingkat perpresnya kita tunggu kebijakan dari Presiden dalam hal ini. Mari kita berharap sembari mengawal dan kami juga akan terus menyampaikan ini, mudah-mudahan beberapa hari atau minggu maupun bulan ke depan ini selesai. Begitu ya teman-teman. Iya, ini juga bagus nih. Saya minum dulu kawan-kawan ya. Aduh, 2 jam lebih nih ya. Ya, 2,5 jam lebih. Saya masih ada waktu kurang lebih 15 menit atau 10-15 menit ke depan untuk menyapa teman-teman, menjawab komentar teman-teman, pertanyaan teman-teman. Kalaupun nanti semuanya belum bisa saya jawab, nanti silakan menelpon saya di 0813 77 99 56 atau yang tertera di status ini. Itu ada nomor kontak FI. Silakan nanti teman-teman boleh telepon langsung. Saya berharap supaya ini telepon langsung aja ya, jangan melalui WA karena terlalu banyak ya dari setiap daerah. Kadang-kadang WA itu belum sempat saya balas, datang lagi. Jadi lebih cepat penanganan informasi itu. Saya berharap teman-teman langsung kontak telepon saja ya. Nah, saya mencoba menjawab dari Pak David Malaha. Saya tidak tahu dari daerah mana ini. Assalamualaikum Pak, setelah ditekennya Perpres nomor 38 tahun 2020 masih membawa keresahan di kalangan honorer K2 karena tidak terakomodirnya tenaga administrasi khususnya tenaga kependidikan. Bagaimana penjelasannya Pak? Ya, David Malaha ya, saya juga mencoba ini ya, mencoba punya pandangan karena Perpres 38 tahun 2020 ini merupakan keputusan yang baru pada tanggal 26 Februari yang lalu ditandatangani Presiden. Jadi tentu masih perlu kita kaji, tentu masih perlu kita pelajari. Saya juga sudah mendapatkan, sempat sekilas saya baca, tapi belum saya dalami secara khusus poin-poin yang mana yang harus kita nanti sampaikan pada saat ada kegiatan maupun juga pada saat kita mengeluarkan rekomendasi. Ya, jadi saya hanya menyampaikan seperti ini bahwa mari kita memberi dorongan kepada pemerintah, memberi kepercayaan kepada pemerintah seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Menpan RB Pak Cahyokumolo bahwa pemerintah akan berusaha menyelesaikan XK2 dengan jumlah kurang lebih 438.000 untuk diangkat menjadi P3K maupun ASN. Tentu dengan ketentuan bagi mereka yang 35 tahun ke bawah bisa mengikuti tes CPNS. Bagi yang mereka di atas 35 tahun ke atas dialokasikan untuk mengikuti tes P3K. Nah, apakah itu mereka tenaga administrasi, tenaga yang lain? Tadi berulang-ulang saya sampaikan. Kalau mengacu dari statement dan pernyataan kementerian dengan jumlah yang disebutkan sudah jelas dengan data yang ada di BKN, mudah-mudahan teman-teman yang tadi khawatir karena tidak ada di dalam Perpres itu, karena ini menyangkut K2, saya berkeyakinan insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan kementerian dalam hal ini Pak Menteri, kemudian data yang 438.000 kurang lebih ini diselesaikan pemerintah. Nah, tinggal barangkali prosesnya bertahap karena banyak sekali yang harus dikalkulasi, banyak sekali yang harus dibenahi, dikaji dan lain-lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah waktu pelaksanaannya, kuotanya, kebutuhannya, kemudian anggarannya, kemampuan daerah, formasi yang dibutuhkan. Nah, ini tentu membutuhkan waktu. Oleh karena
itu mudah-mudahan kita berharap pada tahun 2023 ini semuanya mampu diselesaikan oleh pemerintah. Jadi clear ya. Jadi terkait dengan Perpres, saya rasa teman-teman tidak usah terlalu jauh dulu ke sana menghubung-hubungkannya. Kita kita kawal saja keinginan pemerintah untuk menyelesaikan SK2. Nah, bentuk penyelesaian, proses dan lain-lain sebagainya kita serahkan kepada BKN, kepada pemerintah daerah, kepada kementerian yang terkait untuk melaksanakan tugasnya. Ya, mari kita dorong, mari kita beri kepercayaan, dan mari kita awasi sehingga proses ini berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sebagaimana keinginan Presiden dalam hal ini supaya ada penyelesaian secara baik di dalam penanganan penyelesaian permasalahan honorer secara nasional. Itu ya. Jadi tidak usah dulu terlalu jauh berasumsi. Kami juga di FYI sedang mengkaji, sedang mempelajari. Nah, tentu item-item yang tidak sinkron, tidak begitu menguntungkan bagi teman-teman honorer K2 maupun non-K akan kita sikapi nanti dan akan kita sampaikan pada saat audiensi bulan ini rencananya di Jakarta. Gitu ya, teman-teman. Saya mencatat semua masukan teman-teman, kegalauan teman-teman, aspirasi teman-teman. Sayang sekali waktu kita, saya kurang lebih hampir 3 jam saya menemani kawan-kawan semuanya. Tentu masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Saya minta maaf ya, silakan teman-teman nanti telepon saya di 0813 77 99 5656. Itu sudah ada tertera di status siaran langsung kita ini. Dan sekali lagi saya berharap berikan kami masukan ya, berikan kami dukungan, berikan kami dorongan, berilah kami kepercayaan ya, dan yang terpenting adalah doakanlah selalu semoga perjuangan seluruh forum honorer yang ada di Indonesia termasuk FHI, teman-teman FHK2I, Mbak Titi bersama teman-teman yang lain, termasuk juga Forum Pembela Honorer Indonesia yang saat ini sedang melakukan istihad gugatan di MK dalam rangka memperjuangkan tenaga honorer terkait gugatan undang-undang ASN ya. Dan mari kita doakan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan teman-teman ini bisa membawa angin segar, bisa membawa harapan baru di dalam peningkatan status maupun kesejahteraan honorer. Saya berharap walaupun teman-teman beda forum, karena FA ini merupakan adalah wadah besar dan organisasi pertama yang kami dirikan mewadahi tenaga honorer dan paling lama di antara seluruh forum yang ada. Saya berharap mari kita semuanya bersatu apapun forum teman-teman ya. Dan FHK2I adalah merupakan juga bagian dari FHI, Forum Pembela Honorer Indonesia merupakan juga bagian dari FHI. Teman-teman seperti Mas Iton yang di forum yang dibentuk ini itu juga merupakan bagian dari perjuangan FHI, termasuk juga Kang Bima dengan teman-teman dengan forumnya merupakan bagian dari perjuangan honorer dan merupakan bagian dari FHI. Karena mereka adalah teman-teman saya semua, mereka adalah pejuang-pejuang yang sudah teruji di dalam memperjuangkan tenaga honorer ini, dan tentu kita sudah melihat sudah bertahun-tahun mereka melakukan perjuangan bersama-sama FI. Saya berharap dengan adanya dialog diskusi pada sore hari ini mengubur sudah perbedaan-perbedaan lintas forum, dan saya berharap tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi saling menjatuhkan, kemudian tidak ada lagi saling mencerca dan lain-lain sebagainya. Yang ada adalah bagaimana kita bersatu membangun kekuatan untuk terus semangat, untuk terus berusaha memperjuangkan peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia. Dan satu hal yang ingin saya katakan mengakhiri dari dialog dan bincang-bincang kita pada sore hari ini adalah saya meminta semua teman-teman forum, seluruh tenaga honorer di Indonesia, sampaikan kepada teman-teman supaya kembali kepada forum yang selama ini mereka masuki. Ya. Nah, kalaupun seandainya belum pernah masuk di suatu forum, saya sampaikan kepada mereka supaya bergabunglah di forum-forum yang saya sampaikan tadi. Ya, karena kita tidak ingin ada teman-teman membuat forum baru dan lain-lain sebagainya, akhirnya menimbulkan kebingungan di tenaga honorer itu sendiri maupun pada
tingkat kementerian maupun pada tingkat DPR. Ya, tadi saya katakan bahwa pada saat audiensi beberapa waktu yang lalu di kementerian, saya sempat ditanyakan juga. Pertanyaan pertama adalah kenapa banyak sekali forum sekarang ini muncul. Nah, oleh karena ini saya menghimbau supaya teman-teman kembali berbaris pada forum yang lama, baik itu FHI, FHK2I dan lain-lain sebagainya. Kembalilah ke forum kalian, besarkanlah perjuangan itu, bangunlah kekuatan, dan mari kita bersatu walaupun kita beda forum, beda organisasi, mari kita teruskan perjuangan ini. Dan untuk saat ini saya rasa juga nggak perlu lagi ada data-data baru, karena semua forum sudah mempunyai data ya, termasuk di FHI sudah ada data dari rekomendasi DPRD, Bupati, Gubernur, masing-masing forum itu sudah punya. Ya, jadi kasihan juga itu bupati diminta terus rekomendasi, ya, wali kota diminta terus rekomendasi, teman-teman DPRD juga terus diminta rekomendasi. Mereka sudah punya kok, ya. Nah, bagi mereka yang tidak punya mungkin baru silakan ya, silakan dimintai sehingga untuk menjadikan kekuatan dan dukungan di dalam kita berjuang, karena memang kita butuh dukungan teman-teman DPRD kabupaten, kota, dan provinsi, dan teman-teman kepala daerah baik itu gubernur, bupati, dan wali kota, sehingga apa yang menjadi permasalahan di daerah kita bisa bermitra, bisa secara bersinergi menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional. Khususnya dalam hal ini, mari kita membantu pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional. Saya rasa itu ya, teman-teman semuanya. Saya minta maaf di dalam komunikasi ini barangkali ada hal-hal ya, yang saya sampaikan barangkali kurang berkenan. Kurang lebih hampir 3 jam saya menemani kawan-kawan. Tentu ada yang belum bisa semua saya sampaikan, belum bisa terakomodir. Saya berharap silaturahmi dan komunikasi ini terus berjalan, dan ke depan tetap kita akan melakukan siaran langsung. Saya akan muncul pada saat tertentu dan momen tertentu, dan pada saat hal-hal yang apa yang harus kita sikapi secara bersama-sama. Saya rasa hanya itu. Salam sama keluarga. Tetap semangat, tetap bekerja, dan bangunlah kekuatan dan persatuan di seluruh tenaga honorer di seluruh daerah. Tetap semangat bekerja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.